yang ingin menginformasikan kepada keluarganya, silakan untuk menyimak kajian secara langsung di Tarbiyah Sunnah Channel, baik itu di Facebooknya, di Facebook Radio Tarbiyah Sunnah ataupun di Instagram Tarbiyah Sunnah. Jamaah, kami sampaikan bahwa insya Allah simak dengan baik dan juga tidak ikut mengarahkan, dari istilahkan yang mengarahkan di panitia saja. Baik, jamaah yang ada di hadapan Ana, yang di tengah, silakan untuk lebih merapat lagi ke depan. Masih ada space. Baik, yang ada di lurus lampu ini silakan untuk berdiri dulu. Yang di tengah silakan untuk berdiri dulu. Silakan untuk berdiri dulu. Ya, agak-agak maju sedikit. Ya, agak maju lagi. Taib. Alhamdulillah. Boleh. Silakan duduk lagi. Mohon maaf kalau tidak nyaman karena banyaknya jamaah yang hadir, supaya kita saling berbagi untuk tempat duduk. Ya, silakan. Yang di kiri kanannya boleh masuk, boleh ikut masuk, bergeser, merapatkan tempat duduknya. Foto. Dan kami sampaikan sekali lagi kepada seluruh jamaah, baik yang di depan, di belakang, di tengah, kiri dan kanan, untuk tidak memfoto atau memvideo selama kajian berlangsung. Nanti untuk pemurajaah bisa melihat atau mengakses Tarbiyah Sunnah Channel. Insya Allah disiarkan secara langsung, dan juga insya Allah hasil editannya nanti akan diupload secara insya Allah cepat di Tarbiyah Sunnah Channel. Dan kami juga mengajak kepada antum semua jamaah yang hadir di sini untuk menjadi subscriber ya dari Tarbiyah Sunnah. Atau kalau tidak tahu subscriber, subrek lah. Subrek dulu lah. Jadi, dan ini adalah channel kita semua, channel umat, channel kita baik-baiknya, agar baik para donatur yang berdonasi untuk operasional channel ini
bisa terus mengalir pahala, dan juga antum juga bisa mendapat kebaikan-kebaikan dari channel ini. Antum bisa belajar akidah dari awal, kitab-kitabnya dibahas secara sistematis oleh para ustadz kita, diantaranya guru kita Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah, dan juga dari ustadz-ustadz yang lainnya insyaallah. Iyalah, nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, hadirin yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang semoga semuanya dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan di awal pertemuan kita kecuali kata syukur, puji dan puja kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nikmat Islam, nikmat bisa melangkahkan kaki ke salah satu rumah rumatihi tatimus salihat. Segala puji bagi Allah yang hanya kita bisa duduk di sini bukan karena kesehatan dan fisik kita, tapi kita bisa berada di sini. Syukur. Iya, bersyukur hadirin. Karena itu salah satu kunci sukses para ulama. Al-Imam Abu Hanifah, salah satu 4 imam madhab fikih yang terbesar, beliau pernah menyampaikan bahwa kunci keberhasilan beliau adalah beliau berusaha memperbanyak bersyukur dan bertahmid kepada Allah. Dan ini yang seringkali kita lupakan. Seringkali kita berpikir bahwa tugas kita ketika datang ke kajian hanya sebatas memahami. Memahami itu penting. Tapi bukan hanya memahami. Di antara tugas besar kita adalah begitu kita selesai dalam sebuah kajian dan keluar, pertanyaannya adalah, bisakah saya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada saya beberapa saat yang lalu? Terlebih lagi nikmat ilmu adalah nikmat yang lebih mahal daripada harta dunia. Tentu saja bersyukurnya harus lebih besar daripada ketika kita mendapatkan uang. Saat kita mendapatkan 10.000 rupiah dengan kita mendapatkan 100.000, kira-kira bersyukurnya sama apa tidak? Berbeda. Bersyukur atas 100.000 lebih besar daripada bersyukur ketika mendapatkan 10.000. Lalu bagaimana dengan nikmat ilmu? Ini yang harus menjadi dalam tanda kutip ganjalan dalam hati kita pada saat kita keluar dari sebuah majelis ilmu. Bisakah kita syukuri? Bisakah kita menjadi hamba yang bersyukur dan yang berhasil sedikit, jamaah? Yang berhasil bersyukur itu nggak banyak. Jadi kalau kita bisa simpulkan, yang mau belajar itu sedikit dari seluruh manusia. Dan dari yang sedikit itu, yang bersyukur lebih sedikit lagi. Dan itu yang Allah firmankan dalam surat Saba ayat 13. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku yang pandai bersyukur.
Dan itu mempengaruhi mentalnya dan mempengaruhi hatinya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya, siapa di antara hadirin sekalian yang nggak punya masalah di sini? Angkat tangan. Yang nggak punya masalah. Yang masalah hidupnya dari lahir sampai hari ini cuma satu. Itu. Angkat tangan. 2, 3, 10. Yang punya banyak masalah? Semuanya. Sedikit loh. Jadi yang lainnya maunya apa, hadirin? Hadirin yang Allah muliakan, tanpa jamaah mengangkat tangan, saya sudah bisa menebak dan saya sudah simpulkan. Karena dari begitu saya datang tadi, saya langsung monitor dari sudut kanan tengah screening, dan saya mendapati wajah-wajah di depan sini, wajah-wajah banyak masalah semua. Benar. Dan tadi tuh serius banget hadirin. Sebelum saya bertanya kan nggak ada senyum di hadapan itu. Beban hidupnya berat, gitu. Benar nggak hadirin sekalian? Ini muka-muka banyak masalah kan? Oke, yang baper siapa yang baper? Pintu keluarnya ada di sana hadirin. Nggak usah baper. Karena yang di hadapan hadirin sekalian, ini pun muka banyak masalah. Kelihatan kan? Enggak. Ini muka banyak masalah. Karena yang membuat thumma salihun, lalu orang-orang saleh, thummal amthal fal amthal, lalu yang kesalehannya di grade berikutnya, lalu di grade berikutnya, di level berikutnya, lalu di level berikutnya. Maka kita bisa buat kesimpulan sederhana, orang yang paling berat masalah hidupnya adalah para anbiya, para rasul. Jadi punya banyak masalah itu positif atau negatif hadirin? Masya Allah. Mulai terangkat moral kita ya. Ternyata positif. Sudah bingung Pak Ustadz gitu. Ke masjid ini aja halu tadi. Saya nggak sengaja ke sini, bukan? Mungkin. Tapi nama. Dan dalam hadis Nabi SAW beliau juga bersabda, wa yubtalal mar'u ala hasabi dini, dan seseorang itu diuji, diberikan masalah, diberikan cobaan sesuai dengan kadar agamanya. Jika agamanya tinggi kualitasnya, maka ujian dan masalahnya pun tinggi dan berat. Dan Nabi kita SAW pun juga bersabda, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mencintai sebuah kaum, maka Allah akan uji kaum tersebut. Allah akan kasih masalah untuk kaum itu. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi sekali lagi, punya banyak masalah, itu positif atau negatif hadirin? Udah mulai bisa senyum sekarang ya. Awal-awal tadi nggak bisa senyum. Hadirin, positif. Punya banyak masalah, artinya harapan atau kecemasan? Hah? Ini masih galau aja hadirin ini. Hah?
sekali lagi, punya banyak masalah, itu artinya harapan atau kegalauan. Kok nggak yakin hadirin? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sayang kepada sebuah kaum, Allah akan uji dia. Berarti ketika kita Allah takdirkan punya banyak masalah, punya banyak ujian, itu artinya harapan atau kegalauan? Harapan hadirin. Harapan. Karena semoga itu tanda dan harapan Allah mencintai kita. Dan masalah serta ujian tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan. Karena karakter kehidupan dunia adalah darul bala, kata para ulama. Dunia itu tempatnya cobaan, tempatnya masalah, dan tempatnya ujian. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2 yang hadirin sudah ketahui, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa hadirin Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Untuk menguji, ujian. Kehidupan sama dengan ujian. Kehidupan dan masalah adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana istilah banyak orang. Dan itu yang dikatakan para ulama. Sebagian ulama klasik mengatakan apabila Anda masih diberikan kesempatan hidup, berarti Anda masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan masalah itu berakhir ketika Anda wafat. Makanya hadirin sekalian, kalau ada teman kita, doain kita. Gua doain semoga ini ujian lo yang terakhir. Mulai besok lo gak akan dapat masalah hidup lagi. Jangan diaminin. Itu artinya dia doain besok kita mati. Amin, amin. Lo emang BFF gua bro. Ini orang nyumpain Anda mati. Ada masalah sama Anda itu orang. Mungkin hasad, mungkin benci. Karena ujian itu berakhir setelah ujian kehidupan dunia berakhir ketika kita wafat. Baru kita wafat, lalu masuk ujian kubur. Lalu setelah itu nikmat kubur atau azab kubur. Hadirin, dan ini harus kita sadari. Karena kata para ulama, salah satu masalah dalam kehidupan yang bisa membuat orang gagal jadi baik, gagal jadi bahagia, gagal jadi orang tenang, itu karena dia tidak sadar dalam Madarijus Salikin. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, dan para ulama mengatakan bahwa langkah pertama untuk berubah itu yaqadhah, sadar. Dan sadar dalam skup yang luas, cakupan yang luas,
Dan diantaranya kita harus sadar karakter kehidupan dunia yang sedang kita jalani, sehingga kita nggak shock. Sehingga kita nggak kaget ketika kita ingin umrah atau ingin haji. Di musim panas misalnya, dan dari awal kita udah diwanti-wanti, ingat musim panas di sana itu bisa capai 50 derajat, bawa ini, bawa ini, bawa ini. Maka begitu sampai sana kita nggak akan shock, insya Allah, walaupun kepanasan. Atau ingin umrah musim dingin, dikasih tahu juga hati-hati musim dingin, dingin banget, itu bisa di bawah 10 derajat di Madinah khususnya. Maka persiapkan mantel, sweater, jaket dan lain sebagainya. Maka begitu kita masuk ke kota Nabi SAW, kita nggak akan shock. Kita harus sadar dulu apa yang akan kita hadapi. Kehidupannya seperti ini, hadirin sekalian. Maka masalah bukan penyebab mental illness, bukan penyebab hambarnya kehidupan kita, bukan penyebab hancurnya rumah tangga kita. Masalah itu bukan penyebab perceraian dalam rumah tangga. Betul nggak hadirin? Kalau penyebab perceraian adalah banyaknya masalah rumah tangga, insya Allah satu masjid ini cerai semua. Loh, siapa yang nggak punya banyak masalah dalam pernikahan? Benar nggak nih hadirin? Yang bikin kita berantakan, yang bikin muka kita kusut, yang bikin kita jungkir balik, yang bikin kita semrawut, yang bikin kita halu, adalah karena kita tidak tahu ilmunya. Karena kita tidak tahu ilmunya. Bukan karena berat atau ringannya masalah tersebut, tapi karena kita tidak tahu ilmu. Kita hidup tanpa ilmu. Hidup tanpa ilmu artinya masuk ke ujian tanpa ilmu. Karena tadi kita katakan bahwa kehidupan dunia adalah apa hadirin? Darul bala, tempatnya ujian dan cobaan. Jadi analogi sederhana, orang yang tidak mau belajar dalam kehidupannya, nggak mau datang ke kajian dalam kehidupannya, itu sama saja ikut ujian fisika, nggak belajar sama sekali. Gimana bisa sukses? Nggak mungkin berhasil. Kita akan gagal. Ujian akuntansi nggak pernah buka buku. Bro, gimana? Udah belajar belum? Belum. Terus gimana? Yang penting ikhlas, ikhlas. Ujian kimia, ikhlas itu penting hadirin. Tapi mungkinkah kita berhasil di ujian kimia hanya modal ikhlas? Gak mungkin. Itu sama. Orang nggak mau kajian, nggak mau datang ke majelis taklim, nggak mau belajar, nggak mau buka kitab para ulama. Yang penting anak tulus aja ngejalanin kehidupan. Gak bisa. Allah yang berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji. Hidup ini ujian. Makanya dalam hadis Tirmidzi, Nabi kita SAW mengatakan dengan ilustrasi, belum menggariskan sebuah garis, lalu garis-garis pendek, yang kesimpulannya hidup itu berpindah dari sebuah masalah satu ke masalah yang kedua. Selesai masalah kedua, pindah masalah ketiga. Masalah ketiga berakhir, pindah masalah keempat. Masalah keempat berakhir, itu artinya kita pindah masalah kelima. Sampai kapan? Sampai kita berhadapan dengan masalah yang tidak ada solusi
yang bernama kematian. Itu poin. Jadi ketika kita lolos dalam masalah kehidupan pada hari ini, itu artinya sudah ada masalah berikutnya menunggu kita hari esok. Bahkan seringkali nggak perlu nunggu hari esok, sorenya ada masalah lagi. Lalu bagaimana kalau kita nggak punya ilmunya, jamaah? Yang bikin kita berantakan bukan beratnya masalah, bukan beratnya ujian atau ringannya ujian. Sebagai contoh sederhana, waktu kita sekolah dulu, SMA, mata pelajaran yang paling killer, mata pelajaran apa? Wih, tata boga. Luar biasa. Emang dari wajah-wajahnya wajah-wajah angka semua ini hadirin. Pelajaran paling, kalau pelajaran favorit apa? Pelajaran favorit? Olahraga. Dulu waktu kita sekolah dulu, tapi ini jangan ditiru ya, jangan ditiru. Itu pelajaran paling favorit kita, fisika kalau kosong, kimia kalau kosong, matematika kalau kosong. Tapi kalau begitu gurunya hadir, banyak-banyak istighfar kita ini. Bukan karena guru dan mata pelajaran, tapi kitanya yang lalai dalam belajar. Yang killer apa sih? Fisika, kimia. Contoh sederhana, apabila kita akan ujian kimia, susah dan gurunya killer gitu. Tibalah hari ujian dan gurunya saking killernya itu kasih soal cuman satu gitu loh. Jadi udah dead or life udah. Kalau nggak 100 nol udah gitu, gitu. Cuma satu. Dan ketika kita buka lembaran ujiannya, ternyata itu ujian paling sulit sedunia selama kita hidup di dunia yang fana ini. Gitu. Nggak ada ujian lebih susah dari itu. Namun ternyata yang diujikan adalah materi yang kita pelajari tadi malam sampai jam 2:30 malam. Walaupun mulainya jam 2 gitu. Jadi pada isya tidur, kaget bangun jam 2, buka-buka buku fisik kimia, setengah jam ketiduran lagi, nggak sempat baca doa. Lalu bangun subuh salat subuh, baca zikir pagi, lalu berangkat sekolah, pas sekolah tawakal ala Allah, buka lembaran ujian, itu yang keluar. Itu yang keluar. Ini ujian susahnya minta ampun. Tapi sesuai yang kita pelajari tadi malam, walaupun cuma setengah jam. Saya ingin tanya, ada muka pucat tidak dari raut muka kita? Enggak. Keringat dingin? Enggak. Gimana ekspresinya? Kita akan bertahmid selama ujian. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senyum merekah di saat menjalani ujian tersebut. Optimisme, harapan, semangat, ditambah determinasi dan energik. Tunggu dulu. Ini ujian sudah selesai atau belum? Hah? Belum, sedang ujian. Banyak orang mengatakan
badai pasti berlalu. Ini sedang badai ini. Badai kimia. Tapi kita bisa tersenyum. Konsep mengatakan setelah kesulitan ada kemudahan. Ya, tapi pada saat itu bukan konsep itu yang terjadi, tapi konsep ma'al usri yusra. Justru kita menikmati kemudahan di tengah-tengah kesulitan. Kenapa? Apa jawabannya? Karena kita pakai ilmu dalam menjalani ujian tersebut. Kita tahu ilmunya, hadirin. Dan kita amalkan, kita terapkan ilmu tersebut. Kita tuangkan ilmu itu. Lalu di tengah-tengah ujian, kita sempatkan waktu untuk menengok ke sebelah kanan kita. Pucet. Dan kita semakin puas. Nggak bagus. Ini nggak bagus. Oke, itu sebelah kiri kita lihat. Keringet dingin. Punggung udah basah. Semakin kita bahagia. Dan ini jangan ditiru. Hadirin, padahal yang sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, ujiannya sama apa enggak? Apakah karena dia ujian mata pelajaran lain? Apakah karena sebelah kiri kita ujian mata pelajaran lain? Sama. Soalnya sama apa tidak? Sama, sama-sama susah. Kalau parameter kegalauan, hancurnya mental kita dan dropnya kita, itu beratnya ujian, harusnya semuanya drop, semuanya pucat, semuanya keringat dingin. Tapi kenapa satu pucat, satu keringat dingin, satu bahagia? Karena ilmunya beda. Ilmunya beda. Selama ini kita fokus ke masalah, kita lupa ilmu tersebut. Ini poin, hadirin sekalian. Ini bukan tentang berat, sulit, atau ringannya ujian. Dan begitu ujian, lembar jawaban kita kumpulkan, kita keluar dengan bahagia. Adapun sebelah kanan kita benar, tamat hidup gua nih, tamat hidup gua, tamat hidup gua. Kita alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Beda ilmu, hadirin. Ini yang harus kita sadari. Sebagaimana ujian yang mudah, tapi kita nggak punya ilmunya, cukup membuat kita keringat dingin dan kena mental. Kalau misalnya saya tanya kepada hadirin sekalian, sebutkan rumus luas trapesium. Siapa yang tahu? Tahu kan? Antum belum pucat karena saya kasih pertanyaan terbuka. Coba kalau saya tunjuk muka antum secara khusus di depan ribuan jamaah, insya Allah mulai pucat. Insya Allah. Kenapa? Saya ingin tanya, pertanyaan ujian tadi, ujian yang sulit dalam ilmu matematik atau yang mudah? Hah? Trapesium? Sulit? Ya Allah. Itu kan pembahasan bangun ruang. Pembahasan bangun ruang kita pelajari di mana? SD. Itu pertanyaan anak SD, hadirin. Coba anak SD di sini angkat tangan. Nah, kayak ini enggak.
Ini antum kan di level cucunya anak SD gitu loh. Cucunya udah SD maksudnya. SD udah lama. Artinya ini gampang. Tapi kenapa kita bisa kena mental? Karena lupa ilmunya. Ketika ilmunya nggak tahu atau ilmunya lupa, maka disitulah mimpi buruk dimulai dalam kehidupan kita. Itu masalahnya hadirin. Jadi ini bukan tentang masalah, ini bukan tentang ujian, ini tentang ilmu. Makanya ulama kita mengatakan bahwa ilmu adalah rohnya kehidupan. Ilmu itu roh. Di antara ulama menjelaskan hal tersebut adalah Syekhul Islam. Dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan warisalatu ruh, risalah, kenabian, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu sendiri adalah ruhnya alam semesta, ruh. Wa nuruhu wa hayatuh. Itu cahayanya kehidupan, dan kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Al-Qur'an, berfirman tentang Al-Qur'an dalam sebuah ayat dalam surat Asy-Syura ayat 52, kata apa yang Allah gunakan? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh dari perintah kami dan dari sisi kami. Al-Quran itu ruh. Dan silakan buka buku-buku tafsir. Apa artinya? Artinya Al-Quran adalah ruhnya hati, ruhnya jiwa. Berarti hidup tanpa Al-Quran bagaikan hidup tanpa ruh, mati hadirin, mati, hambar, gersang, kering, halu. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Makanya dulu para sahabat Nabi SAW mempertaruhkan Al-Quranul Karim dengan darah. Lihat bagaimana Bilal bin Rabah, lihat bagaimana Sumayyah, lihat bagaimana Yasir, lihat bagaimana Ammar, lihat bagaimana Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair sebelum masuk Islam, itu hadirin anak muda, good looking, ganteng. Dulu waktu itu bahasa sekarang perfect, harum gitu. Belum sampai parfumnya udah sampai hadirin. Begitu masuk Islam diboikot sama keluarganya, kurus, kering, dan beberapa kali ditemukan pingsan di sudut atau di jalan kota Mekah. Tapi mereka tidak goyah. Mereka mempertahankan ilmu, mempertahankan Al-Quran, mempertahankan risalah. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa ini adalah ruh. Maka mereka pertahankan sebagaimana mereka mempertahankan nyawa. Itu yang kita lihat Bilal bin Rabah, Sumayyah, Yasir.
baik laki-laki maupun wanita. Mereka mempertahankan ilmu, mempertahankan Al-Quranul Karim, sunnah Rasulullah SAW, itu seperti mereka mempertahankan nyawa, bahkan lebih dari itu. Sumayyah kehilangan nyawa, hadirin, radhiyallahu ta'ala anha. Yasir kehilangan nyawa. Adapun kita, dengan segala fasilitas yang Allah kasih, kemudahan yang Allah berikan, hanya modal datang, hanya modal jalan. Kesempatan dibuka, didukung. Tapi kemana semangat mempertahankan ilmu tersebut? Kemana semangat menuntut ilmu itu? Sudahkah kita sadari betapa pentingnya ilmu? Lagi-lagi, ini masalah kesadaran. Banyak kita nggak sadar bahwa ilmu itu sepowerful itu. Ilmu itu kehidupan di dunia maupun di akhirat. Makanya warisalatu ruh wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh. Ini tentang ilmu, bukan tentang masalah. Hadirin yang Allah muliakan, maka marilah kita belajar, marilah kita hadiri majelis-majelis ilmu, baik jamaahnya maupun panitianya. Semua butuh, karena semua punya masalah, dan semua banyak masalah. Lalu timbul pertanyaan, hadirin sekalian. Sebagian kita bertanya-tanya dalam dirinya, saya udah belajar Ustaz, tapi kenapa kok masih hambar? Saya udah ikutin kajian, tapi kenapa masih sering galau? Masih sering kena mental? Masih sering terpuruk? Apa yang salah? Katanya kalau kita punya ilmu, bisa. Hadirin yang Allah muliakan, berarti ada yang perlu kita pahami lebih dalam. Ada yang perlu kita renungkan lebih lanjut. Saya akan bacakan keterangan salah satu para ulama biar kita langsung mendengar dari ahlinya. Disampaikan oleh salah satu ulama yang bernama Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Beliau menyampaikan, walaisal muradu bil ilmi alladhi yuhjabu anha idrakal masail, alladhi yuhjabu anha idrakul masail, fa inna idrakal masail yujadu inda aqwamin yusbihuna wa yumsuna ala mukhalafati syariah. Yang dimaksud ilmu itu bukan sebatas mengetahui hukum sebuah masalah, bukan sebatas itu, bukan sebatas paham sebuah masalah. Yang dimaksud ilmu, walaisal muradu bil ilmi alladhi yuhjabu anha idrakul masail. Jadi walaisal muradu bil ilmi alladhi yuhjabu anha idrakal masail.
Yang dimaksud ilmu itu bukan sebatas mengetahui hukum-hukum berbagai masalah. Tapi yang dimaksud dengan ilmu, walakinnal murada bil ilmi alladhi yunalu bi ta'zimil ilm huwal ilmu nafi' alladhi yakunu khairan lil abdi fid dunya wal akhirah. Namun yang dimaksud dengan ilmu yang bisa membuat kita bahagia, yang membuat kita bisa tenang adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang sebatas maklumat, tapi ilmu yang bermanfaat, yang merupakan kebaikan di dunia dan di akhirat untuk seorang hamba. Dan ilmu yang bermanfaat tidak bisa didapatkan kecuali dengan satu cara, kata para ulama. Kata para ulama, yunalu bi ta'zimil ilm, didapatkan dengan memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu. Bukan sebatas belajar dan datang ke kajian. Belajar dan datang ke kajian salah satu bagian dalam memuliakan, tapi bukan memuliakan secara utuh. Untuk mendapatkan ilmu yang merupakan obat galau, obat mental illness, obat stres, obat untuk bahagia, obat agar tenang, adalah ilmu nafi yang cara mendapatkannya hanya satu cara, yaitu ta'zim, memuliakan ilmu dengan segala perincian dan kaedah-kaedahnya. Amma mujaradul ilmi bi idrakil masail fa innahu yakunu wabalan 'ala al-'abdi fid dunya wal akhirah. Adapun ilmu yang sebatas mengetahui hukum A, hukum B, ilmu yang sebatas mengetahui berbagai macam masalah, titik sampai di sana. Ilmu sebatas teori, ilmu sebatas maklumat, ilmu sebatas knowledge, maka itu akan menjadi bumerang bagi pemiliknya di dunia dan di akhirat. Wa ta'dhamu 'alal hujjatu fid dunya wa yu'akhadh bil uqubati fil akhirah. Maka bumerang itu semakin besar sesuai dengan besarnya ilmu dia itu. Semakin banyak maklumatnya tapi tidak bermanfaat, semakin parah kondisi dia. Dan di akhirat dia akan diancam, diadab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu nafi. Makanya yang Nabi kita SAW minta setiap pagi apa, hadirin? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Maksudnya apa sih Ustaz? Ilmu yang bisa kita manfaatkan dalam setiap episode kehidupan kita. Ilmu yang bisa kita gunakan dalam setiap ujian dan masalah-masalah kita. Itu ilmu. Semua banyak orang hafal hadits la taghdab walakal jannah. Jangan marah, niscaya bagimu surga. Tapi apakah setiap orang yang hafal dan tahu hadis tersebut bisa mengamalkan? Gitu. Khususnya ketika istri ngejawab omongan kita, anak ngerusakin kesayangan kita, gitu. Bisa nggak ngamalin la taghdab walakal jannah? Jangan marah bagimu surga. Hampir setiap kita itu sudah tahu tentang sunnahnya mengucapkan salam kalau bertemu sesama muslim.
Tapi berapa persen mengamalkan itu? Banyak di antara kita sudah paham tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu sedekah. Tapi berapa banyak yang senyum ketika jalan ke masjid lalu ketemu dengan tetangga-tetangga komplek atau tetangga-tetangga rumahnya. Hampir semua kita tahu bahwa ghibah itu haram, dosa besar seperti makan bangkai. Tapi bisakah kita jaga lisan kita? Itu yang menentukan ilmu maklumat dan ilmu nafi. Dan cara mendapatkan ilmu nafi hanya dengan memuliakan, hadirin. Kalau nggak memuliakan nggak akan bisa, nggak bisa. Ini ilmu nafi tidak akan bisa didapatkan hanya mengandalkan kejeniusan. Abu Jahal kurang jenius apa, hadirin? Nggak bisa. Ilmu ini nggak bisa digunakan hanya mengandalkan harta, nggak bisa. Hanya mengandalkan status, misal dekat dengan ustadz atau dekat dengan ini, nggak bisa. Cara satu-satunya cara, Anda harus muliakan ilmu. Dan arti memuliakan ilmu, memuliakan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita SAW, memuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, memuliakan Rasulullah SAW, lalu memuliakan, setelah itu memuliakan guru-guru kita, lalu memuliakan kaum muslimin secara umum. Karena secara umum seorang muslim punya ilmu dalam dirinya, terlepas berapa kadarnya, kita harus muliakan. Kalau nggak akan bisa. Dan itu panjang dibahas oleh para ulama. Makanya disitulah mengapa, hadirin Allah muliakan, para ulama sangat memperhatikan A sampai Z, segala urusan yang berkaitan dengan ilmu dan kajian. Kita tahu bersama bahwa para ulama dulu itu kalau mau kajian, mau menyampaikan ilmu, mandi, pakai baju yang bagus. Para ulama pakai parfum. Imam Malik ketika kedatangan tamu di rumahnya, beliau akan tanya, rahimahullah, kita mau bicara masalah umum atau bicara hadis Nabi SAW? Oh, bicara hadis, tunggu sebentar. Masuk, mandi, tampil oke, keluar lagi, bicara tentang hadis Nabi SAW. Tapi kalau bicara masalah umum, langsung. Kenapa, hadirin? Memuliakan. Bukan hanya sekedar membahas. Bedakan antara memuliakan dan sebatas membahas. Memuliakan itu membahas plus. Itu demikian. Kenapa mereka tampil necis, tampil bagus? Ibnu Abbas itu kalau diriwayatkan kalau pakai penutup kepala, kalau mau menyampaikan ilmu dengan kualitas yang bagus, dan kita tahu kualitas yang bagus ada harga, ada barang. Diriwayatkan dalam kurs kita itu di atas 1 juta loh pecinya Abdullah bin Abbas. Kalau mau kajian, benar-benar tampil. Lihat bagaimana Abdullah bin Abbas ketika ingin berdialog dengan Khawarij, orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang gampang mengkafirkan umat Islam, yang mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Ketika ingin dialog, dan dialog itu menyampaikan apa, hadirin? Ilmu. Penampilannya bagaimana? Keren, hadirin. Memuliakan. Ini tentang memuliakan. Itu kenapa para ulama kita ketika datang ke majelis atau sebelum datang ke majelis, itulah sebabnya kenapa para ulama, di antara hikmahnya, kenapa para ulama datang ke kajian, bahkan melakukan rehlah, melakukan perjalanan. Kenapa ulama sekali Sa'id bin Musayyib itu mengatakan, in kuntu la asirul ayyama wa layali fi talabil haditsil wahid. Aku ini suka berjalan beberapa siang dan beberapa malam, artinya berhari-hari
Jadi aku suka berjalan berhari-hari hanya untuk mencari satu hadis. Satu hadis berhari-hari. Kenapa? Padahal beliau adalah ulamanya kota Madinah. Kenapa sampai harus pergi? Memuliakan. Memuliakan. Kita kalau memuliakan orang, orang itu datang ke kita atau kita datang ke dia? Hah? Hadirin. Kalau lebaran tuh, biasa kita ngumpul di rumah siapa? Nah, kita anak paling bungsu, tapi kita orang paling kaya, paling sukses di keluarga besar kita. Kita lebih kaya dari orang tua kita lebih kaya dari kakak pertama kita, kakak kedua kita, kakak ketiga kita, kakak keempat kita, sampai kakak ke-17 kita. Kita anak 18 misalnya. Ketika lebaran, ngumpulnya di rumah siapa? Hah? Rumah kita? Enggak. Rumah orang tua, walaupun gubuk. Dan nggak mau direnovasi. Kan orang tua kan unik gitu ya. Ditawarin renovasi, enggak. Mau kayak begini aja kata orang tua kita. Tetap ngumpul di sana. Oke, orang tua kita wafat. Pada ngumpul di rumah kita? Atau kita yang jalan? Hah? Ngumpul di mana? Kakak pertama. Kakak pertama kita meninggal. Ngumpul di rumah kita? Hadirin, ini orang Indonesia bukan sih? Nah, ini kultur Indonesia kan. Orang kakak pertama kita meninggal, ngumpul di mana? Kakak kedua. Kita yang jalan, bukan kita yang didatangi. Kenapa? Memuliakan. Kalau kita nggak mau lebaranan ke rumah orang tua kita dengan dalih rumah kita paling besar, paling proper, paling representatif, paling nyaman untuk ngumpul, kita akan divonis apa sama semua keluarga? Anak berbakti, donatur, pemberi fasilitas, sponsor. Hadirin, tolong bantu saya. Ini masalah benar-benar berat ya. Sampai sulit menjawab pertanyaan seperti ini. Kita nggak mau datang ke rumah orang tua. Kita minta semuanya ke rumah saya. Karena rumah saya paling enak, paling nyaman. Rumah orang tua panas, kecil. Rumah saya mau jungkir balik, mau salto, mau roll ke depan, roll ke belakang, bebas. Kita yang suruh mereka datang, bukan kita datang. Kita akan divonis apa hadirin? Durhaka. Karena nggak memuliakan. Padahal kita sediakan seluruh menu yang paling enak. Bandung menu paling enak apa kalau lebaran? Ya Allah, benar-benar halu antum ya. Sampai pertanyaan ini susah dijawab. Tenang, jangan emosi, ada banyak istighfar. Lalu apa? Rendang. Ya Allah, ini di mana sih? Rendang. Kayaknya saya yang halu hadirin. Ini Padang ya? Atau Bukit Tinggi? Suasananya sejuk kayak Bukit Tinggi saya ini. Kita sediakan semua makanan terenak dan chef yang paling jago masak masakan Jawa Barat kita hadirkan. Kita pasang red carpet buat orang tua, tapi kita nggak mendatangi. Apakah orang akan anggap kita? Enggak. Simpel aja, Anda harus datang. Kecuali ada uzur, kecuali ada kendala. Makanya Imam Malik mengatakan, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kecuali kalau kita ingin mendakwakan orang yang belum ngerti, orang yang awam, betul. Sebagaimana Nabi SAW itu mendatangi orang-orang Quraisy di kota Mekah. Tapi kalau kita ingin mengupgrade diri kita, ingin menjadi penuntut ilmu, ingin merubah ilmu itu menjadi ilmu yang sangat bermanfaat, datang ke kajian hadirin. Datangi kajian ustadz-ustadz kita. Ustadz-ustadz kita di Bandung banyak, datangi mereka. Ibnu Dailami, Abdullah bin Fairuz rahimahullahu ta'ala, belum mendengar hadis dari Abdullah bin Amr, dan pada saat beliau mendengar hadis tersebut beliau ada di Palestina
maka beliau langsung berusaha mencari hadis tersebut, mendengar langsung, datang langsung, faraqiba wa tajasyama masyaqas safar. Beliau berangkat, beliau gunakan hewan tunggangannya dan beliau berjalan dan bersabar menghadapi kesulitan ketika safar sampai tiba di mana? Taif. Fahaddatsahu bidzalik. Lalu beliau mendapatkan hadis tersebut. Palestina, Taif, hadirin. Palestina. Yang umroh, mungkin sebagian pernah ke Taif. Itu Taif. Itu para ulama datang. Kenapa? Betul, alhamdulillah sarana banyak. Ada online. Jadi online nggak boleh, online boleh hadirin. Online bagus, online positif. Tapi fungsi online bukan untuk menggantikan off air, bukan untuk menggantikan offline, bukan untuk menggantikan majelis. Online adalah sebuah sarana second option, opsi kedua kalau kita tidak bisa, kita ada kendala, kita ada uzur. Karena semua sepakat, walaupun kontennya sama, baik di offline maupun di online, tetapi dari sisi memuliakan, mana yang lebih tinggi? Hadirin, mana yang lebih tinggi? Offline. Maka ketika sisi memuliakannya lebih tinggi, maka peluang mendapatkan ilmu bermanfaatnya jauh lebih besar. Itulah alasannya mengapa dulu para ulama kita untuk mendapatkan satu hadis berhari-hari, untuk mendapatkan satu hadis dari Palestina ke Taif, untuk mendapatkan satu hadis berjalan selama 1 bulan sebagaimana yang dialami Jabir. Jabir itu untuk mendapatkan satu hadis dan bertemu dengan Abdullah bin Unais, itu beliau melakukan perjalanan 1 bulan ke Syam untuk satu hadis. Hari ini kita untuk mendapatkan satu hadis harus berjalan berapa bulan hadirin? Modalnya apa? Kaki, jempol sekarang. Bukan satu hadis, satu buku hadis. Hari ini satu buku hadis yang isinya ribuan hadis hanya cukup dengan jempol. Lalu wifi gratis. Berapa passwordnya? Download gitu. Logikanya, kalau ini tentang konten, sekali, kalau ini tentang konten, seharusnya yang lebih berkualitas, yang satu buku hadis dengan jempol saja dalam hitungan menit, atau yang satu hadis harus menempuh 1 bulan. Sekali lagi, kalau ini hitungan konten dan efisiensi, harusnya yang lebih berkualitas yang mana? Satu buku hadis beberapa menit atau satu hadis 1 bulan? Satu buku hadis beberapa menit. Tapi kenyataan yang lebih berkualitas siapa? Kita atau Jabir bin Abdullah? Kita atau Ibnu Dailami? Ibnu Dailami. Karena intinya bukan sebatas konten, walaupun konten sangat penting, tapi ada hal berikutnya, memuliakan. Itu kunci kalau kita ingin mendapatkan ilmu nafi. Dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Harus dibahas secara perinci hadirin. Tapi itulah poinnya. Kalau kita bisa memuliakan ilmu, kita belajar, maka kita akan dapat ilmu nafi. Itu kita belum bicara di majelis loh, belum lagi di majelis bagaimana cara duduk. Karena para ulama membahas cara duduk. Kok ribet banget? Oh bukan ribet hadirin, ini memuliakan. Ini memuliakan. Kalau ada tamu datang ke rumah hadirin sekalian, lalu dia angkat kaki, lalu jempolnya ditujukan ke muka hadirin sekalian, kira-kira perasaan hadirin gimana? Masalah memuliakan itu penting. Makanya hadirin Allah muliakan, para ulama kita
Seperti yang disampaikan oleh Al-Allama Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, catat baik-baik, i'lam, ketahuilah. Saya bacakan keterangan para ulama, biar kita langsung dengar dari sumbernya. I'lam, ketahuilah, bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bih. Sesungguhnya penuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmunya. Jadi dia tidak akan mendapatkan ilmu nafi, dia nggak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Illa bi ta'zimil ilm wa ahlihi wa ta'zimil ustadhi wa tauqirihi, kecuali dengan memuliakan ilmu, memuliakan ahli ilmu, memuliakan gurunya dan menghormati gurunya tersebut. Itu cara. Ini konsepnya ulama, resepnya ulama, hadirin. Makanya ulama atau sebagian orang soleh di zaman dulu ilmunya nggak banyak, tapi berkah, tapi bermanfaat. Bilal itu bukan ulama, hadirin, tapi nggak kena mental illness. Bilal bukan ulama, disiksa. Siapa yang masalah hidupnya selevel dengan Bilal? Ada, angkat tangan. Berarti lebih parah semua nih. Nggak ada di antara kita lebih parah dari Bilal atau selevel dengan Bilal. Semua di bawah. Tapi kenapa beliau bisa sabar, bisa tenang, bisa istiqomah, bisa nggak bergeming, hadirin. Bayangkan dihina, direndahkan, disakiti, ditindih dengan batu besar. Kalimat yang terucap hanyalah Al-Ahadul Ahad. Al-Ahadul Ahad, Allah Esa, Allah yang Esa. Bilal nggak ganti profile picture, nggak buat status, nggak curhat. Al-Ahadul Ahad. Kenapa dada beliau begitu lapang? Karena ilmu beliau bermanfaat. Maka kejarlah ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Dan kita buka sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya ada pengumuman dari panitia. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Baik, kami umumkan kepada pemilik kendaraan Honda HR-V D1061AJU serta Suzuki R3 B2671 SYX. Sekali lagi, Honda HR-V D1061AJU dan Suzuki R3 B2671 SYX mohon segera dipindahkan dikarenakan mengganggu proses petugas damkar mau ada evakuasi di jalan. Jadi mohon segera dialihkan. Terima kasih. Silakan Ustaz. Jazakallahu khairan. Afwan Ustaz, bolehkah menganggap enteng ujian yang kita terima dengan yakin bahwa Allah pasti membantu kita dan kita hanya ikhtiar sebisa kita dan beribadah maksimal? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dan untuk edukasi bagi kita semua, salah satu adab dalam bertanya adalah ucapkan salam terlebih dahulu, karena dalam riwayat disebutkan assalam qabla su'al, salam sebelum bertanya. Salam sebelum bertanya. Dan yang kedua, nasihat para ulama kita doakan gitu loh. Kita doakan ulama kita doakan guru-guru kita doakan saudara-saudara kita doakan umat, baru kita bertanya. Nabi SAW bersabda, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Apabila seseorang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah perbuatan baik itu. Dan kalau Anda belum bisa balas, maka doakan. Doakan, kata Nabi. Kita dapat ilmu dari para ulama, maka jangan lupa doakan ulama-ulama kita. Pada dasarnya kita harus doakan dan kita harus balas. Tapi kalau kita belum bisa balas, kita doakan. Dan salah satu momen mendoakan adalah ketika
bertanya. Dan itu kultur ilmu. Dulu para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, para masyaikh itu mengajarkan kita demikian. Tapi mungkin yang bertanya belum tahu atau lupa, nggak apa-apa. Ini proses belajar. Bolehkah menganggap enteng ujian yang kita terima dengan yakin bahwa Allah pasti membantu kita dan kita hanya ikhtiar sebisa kita dan beribadah maksimal? Hadirin Allah muliakan, jawabannya walau ta'ala bisawab, tidak boleh menganggap enteng ujian atau menggunakan diksi yang mengarah ke arah sana, walaupun maksud kita nggak ke sana. Karena penggunaan kata atau diksi itu penting. Penggunaan kata atau diksi itu penting. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW tuh melarang kita menggunakan kata khobuthat, khobath gitu loh. Jangan ucapkan kata khobath. Lalu beliau memberikan solusi ke kata yang sama tapi lebih halus gitu loh. Artinya seorang mukmin itu harus belajar memilih diksi dan kata-kata. Jadi jangan menganggap enteng ujian dan jangan menggunakan kalimat yang mengarah pada menganggap enteng ujian padahal kita nggak ada maksud ke sana. Karena hadirin Allah muliakan, kalau Allah nggak tolong kita, dan saya rasa maksud penanya bagus ya, makanya beliau mengatakan karena yakin bahwa Allah pasti membantu kita dan kita hanya berikhtiar sebisa kita dan beribadah maksimal. Walaupun kita demikian, tetap saja jangan anggap enteng. Bahkan kan sunnah Nabi SAW, apa kata Nabi SAW? As-sa'idu laman junnibal fitan. Orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Jadi fitnah dan ujian itu dihindari sebisa mungkin. Tapi bukan lari dari masalah ya. Sebisa mungkin ditunda. Makanya salah satu hikmah adanya Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah itu Nabi SAW genjatan senjata sama siapa? Sama orang musyrik Quraisy. Selama berapa lama? 10 tahun kan. Itu salah satu hikmahnya kata Allah. Jadi kalau masih bisa ditunda 10 tahun, kenapa hari ini berhadapan gitu. Kalau masih bisa ditunda 10 tahun, kenapa hari ini berhadapan? Itu jadi masalah ujian itu selama masih bisa dihindari. Selama bisa milih yang lebih mudah, jangan milih yang sulit. Kecuali ada keutamaan dan ada ibadah. Tapi kalau ini ujian, ini masalah dan seterusnya. Lalu kita berikhtiar dan kita minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kita jalankan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in bila wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah dalam mengejar yang bermanfaat bagi Anda dan minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah, kata Nabi SAW. Dan Nabi SAW juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tatamannau liqa'al adu. Anda jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Jangan sok-sok, ayo mana sini orang ini saya tantang, mana orang munafik berhadapan dengan saya. La tatamannau liqa'al adu. Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Was'alullah al-afiyah, dan minta keselamatan dari Allah. Minta keselamatan, jangan ketemu dengan masalah. Minta keselamatan. Lalu Nabi SAW melanjutkan, wa idza laqitumuhum fasbiru. Tapi kalau Allah takdirkan bertemu dengan musuh, bertemu dengan ujian, bertemu dengan masalah, sabarlah, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu. Ahsanallahu ilaikum Ustaz wa iyyakum. Afwan Ustaz, bagaimana cara menyikapi kesalahan istri dan supaya kita tidak tersulut emosi, terlebih ketika istri tidak mau menerima nasihat kita? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama masalah pernikahan adalah masalah ta'awun syar'i kata sebagian para ulama. Jadi salah satu pondasi pernikahan dan rumah tangga adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan kita tidak saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Jadi
spirit yang harus dibangun adalah kita saling tolong menolong untuk jadi orang yang bertakwa. Karena kita nggak bisa bertakwa sendirian misalnya. Maka kita butuh pendamping. Kita butuh istri dan istri butuh suami. Jadi ketika istri melakukan kesalahan, kita harus tolong, hadirin sekalian. Bukan ngamuk, tolong. Jadi kita harus berpikir bagaimana cara yang paling efektif menolong istri kita. Bisa jadi marah, bisa jadi. Tapi marahnya itu bukan emosi. Gimana cara marah nggak emosi, hadirin? Sambil senyum nimpuk gelas gitu Pak Ustadz. Bukan. Marah mendidik. Marah karena Allah, kata Ibnu Jama'ah rahimahullah. Marah karena Allah, bukan karena marah emosi. Dan marah karena Allah, marah mendidik, itu kaidahnya jelas, takarannya jelas. Dan hati itu tenang. Karena tujuan kita bagaimana istri kita berubah. Bukan mengungkapkan dan meluapkan, bukan. Jadi ketika kita sepakat bahwa saya harus tolong istri saya, karena istri saya melakukan sebuah kesalahan, maka kita akan berpikir cara yang paling efektif bagaimana menyelamatkan dia. Begitu juga dengan istri. Ketika suaminya salah, maka istri akan berpikir bagaimana cara menolong suami saya agar keluar dari kubangan maksiat dan dosa. Itu yang harus kita camkan. Makanya hadirin yang Allah muliakan, pernikahan itu harus dibangun di atas pondasi yang sama, harus clear dulu. Dan banyak di antara kita seringkali lupa tentang masalah itu. Lalu yang berikutnya, jangan bangun narasi kesempurnaan dalam rumah tangga. Kita yang repot, hadirin. Kita yang berantakan. Kenapa? Nggak ada yang sempurna. Pernikahan itu tuh persatuan atau pertautan antara dua sosok. Yang satu pendosa, yang satu pendosa. Betul nggak hadirin? Salah ya? Kalau saya salah tolong diluruskan. Nabi SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan yang terbaik di antara mereka yang paling banyak bertaubat. Jadi kita khususnya suami jangan bangun narasi kesempurnaan. Dan salah satunya adalah dengan mengaudit ketat dan setiap kesalahan istri, lalu memarahi setiap kesalahan istri. Gak akan bertahan, hadirin. Gak akan bertahan. Bukan begitu cara berumah tangga. Rumah tangga tentang bagaimana konsep berjuang, konsep bertauhid, konsep saling ta'awun, konsep saling bersama-sama, konsep saling mengejar keutamaan, itu keluarga. Dan saling sadar bahwa pada saat istri saya salah, maka besok saya yang salah. Dan begitu seterusnya. Lalu bagaimana kita bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Lihat bagaimana Nabi SAW ketika istri beliau melakukan kesalahan. Apa kata Allah tentang Nabi SAW? Arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Nabi SAW hanya membahas sebagian masalah dan mengubur sebagian masalah yang lain. Enggak semua masalah dibahas. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan yang terakhir untuk pertanyaan ini, kita jangan punya mental hobi mencari kambing yang warnanya hitam, hadirin. Apalagi Idul Adha masih jauh, susah hadirin. Kecuali kita peternak, dan peternak pun jangan gunakan konsepnya itu di sini, nggak akan berhasil. Kalau mental kita cuma cari kambing hitam, menyalahkan orang, buat apa kita ngaji? Tanpa belajar agama pun bisa kita lakukan. Kita kan ngaji untuk ada perubahan, kan begitu. Kalau mental kita hanya nyalakan istri, atau istri nyalakan suami, nyalakan suami, itu orang yang nggak ngaji pun jago. Itu skill
dimiliki oleh banyak orang tanpa harus datang ke kajian, tanpa harus mendekat dengan Allah, tanpa harus bersama Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bukankah kita ingin naik kelas? Terus kalau naik kelas gimana caranya? Asy-Syura 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari kesalahan dan perbuatan tangan kalian, dan Allah telah mengampuni banyak dari dosa-dosa kalian. Itulah konsepnya para ulama klasik dan sampai hari ini dalam berumah tangga. Makanya para ulama kita ketika melihat istrinya tidak sebagaimana biasanya, tidak senurut biasanya, tidak setaat biasanya, apa kata mereka? Kata mereka, inni la a'sillah fa'ara athara ma'siyati fimra'ati wa dabbati. Aku berapa waktu yang lalu bermaksiat kepada Allah. Aku bermaksiat kepada Allah. Lalu aku melihat dampak maksiatku ada pada perangai istriku dan hewan tungganganku. Itu para ulama. Jadi evaluasi ke dalam. Nyalain orang gampang, hadirin. Bola di tangan kita. Kita mau nggak naik kelas atau kita ingin naik kelas. Kalau ingin jadi orang-orang beriman, berhenti menyalahkan orang. Pasti ada andil dari dosa kita. Dan semakin fasih kita menyalahkan orang, semakin kita gagal memperbaiki diri. Tapi semakin kita fasih introspeksi diri, maka kita akan menemukan kekeliruan, kesalahan diri kita. Kita akan menemukan blind spot kita. Dan ketika kita menemukan itu, maka kita akan mengobati. Dan ketika kita mengobati blind spot kita, kita akan jadi pribadi yang jauh lebih bertakwa ke depan. Menguntungkan. Makanya lihat Nabi Nuh, lihat Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam. Ujian dari sisi istri mereka berdua tidak membuat kualitas mereka menurun, bahkan melejit. Para nabi. Dan berat loh, diuji dari isi itu berat. Diuji dari sisi istri itu salah satu ujian yang paling berat. Tapi beliau bisa dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dijaga oleh Allah dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semua, panitia, jamaah dan DKM Masjid Pusdai ini dan seluruh pihak yang ada di balik masjid ini. Semoga Allah memberikan pahala besar buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Afwan izin bertanya dan minta nasihat. Qadarullah, saya tidak jadi menikah. Kiat-kiat agar mendapatkan pasangan yang Allah pilih bagaimana? Agar mendapatkan pasangan yang bertakwa. Minta nasihatnya agar anak tetap semangat dalam beribadah dan menuntut ilmu dan mengamalkannya. Syukran jazakallahu khair Ustaz, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, wallahu ta'ala misal masalah pernikahan, perbaiki diri kita hadirin. Perbaiki diri kita. Karena kita berinteraksi dengan Rabb yang ahkamul hakimin, yang maha bijak, maka kaidah umumnya adalah wat-thayyibatu lit-thayyibin, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Kaidah umum. Ada kasus anomali. Dan itu karena hikmah yang sangat besar dan mungkin bukan saat ini kita bahas. Tapi secara umum, at-thayyibatu lit-thayyibin, laki-laki yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan itulah
kondisi kita di sehari-hari gitu loh. Misalnya laki-laki yang punya kualitas, yang dia cari apa? Apa? Yang nggak sholat, yang nggak puasa Ramadan, yang nggak nutup aurat dan seterusnya, enggak kan? Sebaliknya, wanita yang soleha, siapa yang dia cari? Hadirin yang Allah muliakan. Oh, semakin berkualitas seseorang, itu semakin picky, selalu begitu. Di semua bidang, atau jago di bidang apapun, atau akan semakin selektif. Jadi kalau ingin mendapatkan orang-orang yang berkualitas, maka perbaiki kualitas diri kita, karena mereka nggak ngasal, mereka cara berpikirnya tidak ngasal. Itu hal penting. Dan yang kedua, jangan pernah takut kalau kita jujur sama Allah dan kita punya kualitas. Sekali lagi, Allah alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Dan hadirin Allah muliakan, mutiara itu, walaupun ada di dasar laut, itu tetap dicari oleh para nelayan. Mutiara, walaupun dasar laut, itu dicari. Sampah plastik, walaupun ada di permukaan laut, nggak disentuh sama nelayan, nggak disentuh. Nah sekarang kita mau jadi yang mana? Jadi nggak usah khawatir. Kita berinteraksi dengan Rabbul Alamin. Kalau kita mutiara, dicari. Walaupun ada di dasar, walaupun yang mempertaruhkan nyawa. Itu poin. Terus yang terakhir, pernikahan itu tentang kemampuan dan kebutuhan. Apa yang mampukah kita secara utuh ya? Saya bicara, ini kan bukan sesi pernikahan, tapi secara umum kita lihat kemampuan. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai anak muda, barang siapa yang mampu maka menikahlah. Terus yang kedua, kebutuhan, dan kebutuhan setiap kita tuh beda, hadirin. Dan ini konsep para ulama. Makanya kalau kita buka buku-buku fikih para ulama, misalnya contoh apa yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat, kata beliau, sunnah li muhtajin mutikin lil uhab nikahu bikrin dzati dinin wa nasab. Pernikahan itu hukumnya sunnah bagi yang apa? Bagi yang butuh dan mampu. Butuh. Ini tentang kebutuhan. Apa kebutuhan kita untuk bisa husnul khotimah, untuk bisa masuk ke dalam surga, untuk bisa beribadah kepada Allah. Lalu cari sesuai dengan kebutuhan tersebut dan jangan ikut-ikutan, karena ini bukan perkara yang mudah. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Waktu telah habis dan kita sekali lagi bersyukur kepada semua pihak. Jazakallahu khair kepada seluruh jamaah. Sebuah kebahagiaan bisa hadir lagi setelah berapa lama ya? Saya terakhir ke sini tahun 1900 berapa? Di sini di Bandung dan sekitarnya. Maka jangan lupa doakan mereka dan ingat terus jasa-jasa mereka, dan kita doakan kebaikan untuk mereka. Dan jazakallahu khair kepada DKM Masjid Pusdai dan seluruh jajarannya. Semoga seluruh kegiatan amal soleh mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Dan terima kasih kepada seluruh panitia dan orang-orang yang berada di balik acara ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan sambil pulang jangan lupa memperbanyak doa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Sebuah kebahagiaan bisa bersama hadirin sekalian, dan semoga Allah terima amal ibadah tersebut, dan semoga kita pandai bersyukur sehingga kita bisa ditambah di kemudian hari. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Syukran. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Al-Ustaz
Muhammad Nuzul Zikri hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga beliau beserta keluarga. Dan ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, kami haturkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada antum semua yang telah hadir pada kajian di siang hari ini. Dan kami menginformasikan bahwa silakan untuk para jamaah meninggalkan masjid dengan tertib, menunggu jamaah yang lebih dekat dari pintu terlebih dahulu untuk keluar dan jangan berdesak-desakan. Dan juga kami informasikan kepada para jamaah yang mengikuti kegiatan menulis resume, silakan resume dikumpulkan di meja panitia di pintu masuk selatan dan utara, baik itu di area ikhwan ataupun akhwat. Dan insya Allah pemenang akan diumumkan di Instagram Radio Tarbiyah Sunnah. Dan ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, demikian acara Tablik Akbar bersama Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung, dan semoga kita dapat dipertemukan pada acara-acara yang lainnya. Dan kami juga informasikan bahwa insya Allah pada tanggal 10 Desember 2022 hari Sabtu akan ada daurah kitab bersama Al-Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi hafizahullahu ta'ala, bertempat di Masjid Agung Al-Ukhwah, dimulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, dan insya Allah direncanakan akan selesai pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Informasi-informasi mengenai daurah kitab bersama Al-Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi ini dapat antum simak atau tunggu di grup WhatsApp Info Kajian Sunnah Bandung yang dikelola oleh Yayasan Tarbiyah Sunnah, dan juga di Instagram Radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberkahi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jemaah yang parkir di bahu jalan, tolong untuk segera. Kami informasikan kepada para jamaah yang memarkir mobilnya di bahu jalan, silakan untuk segera menuju mobilnya dan segera mengeluarkan mobilnya dari area parkir di bahu jalan. Sekali lagi, bagi para jamaah yang memarkir mobilnya di bahu jalan, silakan untuk segera memindahkan mobilnya. Terima kasih. Dan juga kepada para jamaah, silakan untuk mengecek barang bawaannya, barangkali ada yang tertinggal di area masjid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pemilik kendaraan Nissan Navara D8474FC, pemilik kendaraan Nissan Navara D8474FC, mohon segera memindahkan kendaraannya. Terima kasih.